Halo guys, kita ketemu lagi. Hari ini saya mau sembayang cengbeng ya. Itu sembayang leluhur atau keluarga yang udah meninggal ya. Sekali dalam setahun sih biasanya bulan April ya. Terakhirnya tanggal 5. Nih, tuh ini kan ada gambarnya tuh. Terakhir tanggal 5. Jadi hari ini tanggal 2 saya sembahyang mama mertuaku ya. Besoknya nih kan karena satu keluarga tuh satu meja ya. Nih, besoknya mendiang papaku gitu. Ya, satu keluarga itu satu meja gitu dan beda hari. Yang meninggal duluan itu yang disembayangin duluan gitu. Yang belakangan meninggal itu keesokan harinya gitu. Nah ini guys, saya udah bikin marmer cake ya ini untuk sajian untuk apa di acara sembayangan cengbeng ya. Ini bikin marmer cake, dipotong-potong nanti satu potong-potongnya itu biasanya ganjil ya, apa sajiannya tuh ganjil, bisa satu yang gede kayak gini ya satu, atau satu yang belum dipotong-potong maksudnya, atau dipotong-potong berapa iris ya, 3 iris atau 5 iris atau 7 iris, pokoknya ganjil gitu ya. Nah guys, kita sembayangnya di lantai paling atas ya. Ini harus naik tangga, tangganya yang muter kayak gini ya, kecil gitu space-nya, nggak selebar tangga yang yang di bawah ya. Kalau yang ini mah bisa bawa meja yang gede gitu. Jadi karena tangganya kecil ini, jadi kita bawa mejanya tuh yang bisa bongkar pasang kayak gitu ya. Jadi pas waktu bawa ke atas kan nih space-nya, ruangnya lebih sempit gitu. Jadi biar nggak jatuh-jatuh gitu kan. Ya. Jadi berarti yang sajiannya juga agak terbatas sih, sederhana aja gitu. Nah guys, kita sembayangannya di sini ya, nggak pakai foto atau pakai papan nama atau tulis nama gitu kan, soalnya kan tulis namanya kan dalam bahasa Chinese gitu kan, jadi agak susah buat yang nggak bisa nulisnya ya gitu. Jadi kita cuma sebut nama, menghadap langit aja gitu. Biasanya sih kalau yang terhubung gitu ya, yang maksudnya six sense-nya ada gitu ya, maksudnya indera keenamnya lebih peka gitu ya, lebih sensitif, biasanya sih beberapa hari kemudian bisa dikunjungi via mimpi gitu ya, sama mendiang leluhur atau keluarga kita gitu. Nah itu kita sajikan teh ya, ada 3 gelas gitu, teh yang panas. Terus nah itu marmer cake-nya itu sama saya dikasih taruh lagi dalam kemasan, soalnya ini kan tempat terbuka ya guys, jadi ada debu gitu kan, mesti ada serangga gitu, jadi ditaruh di dalam kemasan biar dia nggak terkontaminasi ya, soalnya kan nanti semua persembahan sajiannya kan kita makan lagi gitu kan buat keluarga gitu kan. Ya ini kan apa persembahan sembayang buat keluarga yang kita kan gitu kan, yang udah meninggal. Nah udah diberkati gitu, udah kita makan nggak apa-apa gitu, bisa pakai buah ya kan, bisa pakai ya itu ada kue basahnya ya, boleh apa aja sih kue basahnya, apa walaupun kita udah tahu udah mendapatkan tahu gitu ya. Biasa kan vegetarian gitu. Kalau yang bukan vegetarian murni itu makan apa susu sama telur, bukan yang telur utuh ya. Nah itu kayak yang di dalam kue gitu. Itu kan udah tercampur telurnya gitu kan. Itu masih boleh gitu. Kalau yang udah vegetarian murni atau disebutnya vegan ya, itu tuh tidak boleh makan apa telur, susu, bawang-bawangan ya, bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, kucai gitu, itu nggak boleh, soalnya itu menimbulkan hawa nafsu gitu ya, emosi gitu, jadi dilarang gitu.
buah boleh apa aja sih, biskuit itu boleh, kue kering kayak yang di dalam toples itu boleh. Misalnya kayak bukan soun, miswa ya, miswa yang di dalam kotak itu, buat sembayang itu satu kotak itu juga boleh. Teng-teng kayak misalnya buah dalam kaleng atau buah kering, atau kan ada tuh jamur kalengan ya, kayak misalnya xionggu atau jamur hyoko ya, yang buat sayuran kering kayak gitu, itu juga boleh. Pakai nasi itu juga boleh. Kalau pakai nasi harus pakai sayur ya, tapi sayurnya itu yang vegetarian, jangan pakai yang barang yang bernyawa gitu. Kayak misalnya kan tradisi yang dari zaman dulu kan sembayangnya pakai samseng ya, atau pakai ayam, pakai ikan, pakai daging rebus gitu ya. Nah itu kita nggak pakai gitu, soalnya kan itu kita udah masuk tahu sih, jadi nggak boleh persembahkan pakai yang bernyawa, agar yang meninggal pun lancar gitu ya di sananya, tidak terbebani lagi oleh karma dari makan benda bernyawa gitu ya. Nah, yaitu kita sembahyang pakai 3 batang hio gitu ya, masing-masing 3 gitu. Nah itu nanti kalau misalnya udah selesai ya kita beresin gitu kan, tinggal diangkat, mejanya kan kecil dan gampang ya dibongkar pasang gitu. Nah hari ini sembahyang yang mama mertuaku kan ini udah selesai ya. Nah kalau hionya udah terbakar semua ya, itu udah boleh kita angkat. Nah ini tehnya ini udah ada yang sedikit menguap ya. Ya katanya sih tandanya udah diminum gitu ya. Nah ini kita buang di bawah lantai sini. Ini semuanya. Nah baru kita angkat. Kalau ini wadahnya ya, boleh kita pakai gelas kayak gini. Kalau untuk yang cengbeng ya, yang maksudnya nggak tetap tiap hari kita sembayangin kayak di altar Kuan Im, boleh pakai gelas, atau pakai dalamnya ini boleh pakai beras, atau pakai ini abu yang dari hio ini ya, yang udah kita ayak gitu, jadi biar bersih gitu, terus kita padatkan gitu, jadi biar gampang kita tancepinya ya. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, bisa pakai kertas merah ya, di atasnya ditutupin terus diikat bawahnya gitu ya, jadi nanti ditojos gitu. Tapi karena yang saya tuh adanya kertas yang merah itu yang tebal ya, yang buat origami ya, nah itu agak susah ditojosnya, jadi saya nggak pakai gitu. Sebaiknya sih pakai kertas yang lebih tipis ya, kertas minyak ya yang merah kayak gitu. Nah itu lebih gampang ditojosnya, nggak sekuat tenaga gitu. Ini harus dibuka nih tutupnya, soalnya kan udah kena panas gitu ya, kan sekarang lagi musim panas banget ya kan. Ini biar nggak basi ya, si embun-embunnya gitu ya. Oke guys. Oh iya, kalau misalnya ya biasanya sih ada yang sesuai tradisi ya, biasanya sih ada bakar kayak uang-uangan kertas ya kan, baju atau sepatu atau sendal ya, perhiasan kayak gitu yang yang dari kertas gitu bikinnya gitu ya, yang seperti yang dulu pernah saya upload video yang bakar motor itu. Nah itu kan terbuat dari kertas. Nah kalau di Tientao ya itu nggak pakai bakar-bakar yang kayak gitu lagi gitu kan. Cuma kita pentingkan adalah mengirimkan bacaan parita ya, sebanyak-banyaknya gitu, dengan hati yang tulus pastinya ya. Liamkeng atau niencing gitu ya, atau bacaan ayat-ayat kitab suci ya, itu lebih dibutuhkan gitu. Kalau yang bakar-bakar kayak gitu sih kita nggak pakai lagi gitu. Jadi kalau di Tao itu semua acara sembayangannya itu lebih disederhanakan gitu, yang tidak diperlukan sama yang mendiang lagi, nah nggak kita pakai lagi gitu. Ada juga sih yang pasang foto mendiang ya, atau
ada altar gitu ya, altar kayak di Kuan Im gitu, altar yang yang tetap gitu ya, yang dipakai untuk sembahyang tiap hari, jadi pagi dan sore gitu. Kalau misalnya kita nggak pakai altar sembahyang untuk keluarga gitu kan, sewaktu-waktu kita sembahyangnya begini aja gitu, menghadap langit gitu ya, sebutin nama, kasihlah persembahan gitu ya, yang minimal aja ya, minimal kayak misalnya ada tamu datang ke rumah kita kan, kita harus kasih sajian gitu kan. Nah seperti itu aja gitu. Jadi kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi ya, bahkan ada yang sebelum acara cengbeng sembayangan pun udah ada yang dapat mimpi gitu ya. Ya itu tergantung sih ya, beda-beda orang ya. Tergantung mendiang tuh mau datang atau tidak gitu. Biasanya datangnya sih nggak pakai ngomong gitu, cuma senyum atau ya mungkin ada yang mau disampaikan tapi nggak ngomong dianya, tapi kita tahu yang dia omongin itu apa gitu. Ya nanti ya besok ya kita update lagi ya pas waktu sembayangan mendiang papaku ya. Nah guys, hari ini sembayang cengbeng papaku ya. Masih tetap sama sajiannya, ada buah pir, ada mamar cake, ada piah ya yang itu. Oh ya itu lama nyala siongnya, yang hionya ya, yang segede gini, itu tuh kurang lebih 1 jam ya, nggak pakai lilin karena di sini anginnya kencang. Jadi kalau misalnya pakai lilin dia tuh suka mati-mati ya si nyala lilinnya gitu. Jadi masih ditungguin juga kalau pakai lilin kan, mesti nanti kenapa-kenapa gitu, merambat kemana-mana kan. Jadi kita nggak pakai gitu. Kalau yang sembayang bisa di mana aja ya, yang nggak pakai altar itu tuh untuk yang jenazahnya udah dikremasi dan abunya ditebar gitu ya, ke laut gitu kan. Kalau misalnya yang dikubur itu sembayangnya mesti dikuburnya gitu, mesti datang ke kuburannya gitu ya. Kalau sembayangnya di hari yang sama, ini kan kayak saya tuh ada mama mertua dan ada papa gitu kan, boleh di hari yang sama gitu, asal mejanya juga ada 2 gitu kan. Karena ini saya mejanya cuma 1, jadi bergantian harinya gitu. Jadi setahun itu sembayangnya buat yang udah meninggal ya, keluarga kita itu tuh cuma 2 kali. Jadi sebelum 2 atau 3 hari, sehari sebelum Imlek ya, sebelum Xinjia, sama Cengbeng ini. Jadi setahun cuma 2 kali gitu. Nah itu piringnya juga jumlahnya harus ganjil guys. Jadi bukan sajian yang di piring aja ya jumlahnya harus ganjil, tapi piringnya juga harus ganjil gitu ya. Terus ini posisinya nggak boleh pas di depan pintu ya guys. Ini kan agak jauh nih dari depan pintu gitu ya. Tuh, nggak boleh pas di depan pintu ya. Kalau misalnya yang udah dikremasi guys, tapi si abunya tuh nggak ditebar, tapi ditaruh di rumah duka gitu ya. Di rumah duka kan ada penyewaan kayak rak-rak tempat penyimpanan abu ya. Nanti pas setahun 2 kali disembayangin gitu, pas Cengbeng dan pas sebelum Imlek ya. Itu tuh disewa gitu, nggak tahu berapa ya. Rumah duka yang Nana Rohana tuh yang kemarin adik sepupuku meninggal dikebumikan di sana. Nah itu ada gitu, nggak setiap rumah duka sih ada, cuma rumah duka yang gede aja gitu ya. Atau ada juga yang keluarganya nggak sembayangin tapi minta tolong sama pengurus rumah abunya untuk disembayangin. Ada juga yang seperti itu ya. Ada juga yang memang dibeli tapi untuk jangka waktu tertentu ya. Nanti kalau misalnya si
abunya udah dilarung ke laut ya, itu juga akan kembali ke pemilikannya, ke rumah abu itu. Jadi dia ada rak ya, terus ada kayak pintu kaca gitu ya, tutupan kaca gitu. Jadi bisa taruh fotonya, taruh misalnya barang-barang yang kesukaannya gitu kan, kayak foto-foto gitu keluarga gitu kan, kayak yang di film-film Korea gitu ya, ya itu bisa. Oke guys, coba ya, ini masih ada nih. Nah ini kalau misalnya ada yang di piringnya guys, di piringnya ini kan udah ada nih dari percikan abunya ya, nih kan ada, katanya sih udah dimakan gitu loh. Nah ini kan ada, ini juga ada, ini juga ada gitu ya. Jadi itulah segelintir tata cara dalam sembahyang cengbeng ya. Semoga bisa menambah pengetahuannya teman-teman semua gitu ya. Makasih udah nonton videonya saya, udah nonton kegiatan harianku, my daily di channelnya Susan JS. Makasih ya semua yang udah like, yang udah komen, yang udah share, yang udah subscribe. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.